Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar materi tentang teknologi, informasi, dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK. Perangkat TIK dan lingkungannya. Perangkat TIK di sini kita dapat melihat ada dua orang, yaitu yang pertama pengirim, yang kedua penerima. Nah, dari ilustrasi di atas menggambarkan unsur-unsur dalam komunikasi. Setiap pesan atau paket yang dikirim atau diterima tentunya ada unsur pengirim dan penerimanya. Ada juga media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket, dan dalam proses pengiriman pesan atau paket ini tidak dapat dihindari terdapatnya gangguan, begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk konfirmasi. Sehingga di sini kita dapat melihat bersama-sama bahwa TIK merupakan komunikasi dengan teknologi. Coba sama-sama kita melihat dan kita cermati tabel di bawah ini. Nah, di sini yang pertama ada unsur-unsur komunikasi, komponen perangkat TIK. Di sini kita dapat melihat pengirim atau penerima. Perangkat keras seperti handphone, smartphone, komputer, desktop, laptop, dan tablet. Di sini juga kita lihat ada perangkat lunak seperti aplikasi WhatsApp, Telegram. Ada juga pesan atau paket, yaitu yang berupa teks, suara, gambar, dan video. Ada juga di sini media, yaitu kabel, nirkabel. Dan di bawahnya lagi ada umpan balik. Indikator centang pada WhatsApp tanda pesan sudah terkirim, diterima oleh perangkat, atau dibaca atau dibuka oleh pengguna. Di bawahnya lagi ada gangguan. Nah, di sini kita dapat melihat kalau ada gangguan dapat kita kendalikan dan tidak dapat juga kita kendalikan. Di sini kita dapat melihat cara mengatasi gangguan. Terutama gangguan yang dapat kita kendalikan memiliki cara yang berbeda-beda tergantung tingkat dan jenis penggunaannya. Pada umumnya, gangguan lebih banyak mempengaruhi kinerja perangkat TIK yang kita miliki. Sehingga tips sederhana untuk mengatasi gangguan yang mempengaruhi perangkat TIK kita antara lain. Di sini kita akan melihat yang pertama, langkah cepat. Di sini ada langkah-langkah cepatnya. Yang pertama, di sini ada restart, yaitu menghidupkan ulang perangkat kita atau melakukan hard reset perangkat kita. Atau sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki data cadangan. Resiko dari hard reset adalah hilangnya data pada perangkat. Yang kedua, kita harus perlu dahulu periksa terlebih dahulu, atau identifikasi persoalan. Yaitu kita periksa apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria minimum yang diminta oleh aplikasi yang kita jalankan pada perangkat kita. Jika ya, kita lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Jika tidak sesuai, maka aplikasi tidak dapat dijalankan pada perangkat kita. Terus ada lagi langkahnya, yaitu kita harus periksa apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak. Jika ya, maka periksa apakah perangkat kita terhubung dengan internet atau belum. Apakah jaringan internet kita hidup?
Jika tidak, maka lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama lagi, yaitu yang di B, alamat, identitas, dan akun. Di sini kita dapat melihat contoh-contohnya. Di sini ada 2 orang juga, yaitu alamat, identitas, akun. Yang kedua, alamat, identitas, akun juga. Di sini kita dapat melihat bahwa kalau ada gangguan, bayangkan ketika Anda mengirim paket, apa yang Anda perlukan? Tentunya alamat penerima agar paket kita tetap sampai di tujuan. Di sini juga kita dapat melihat ada ada beberapa gambar ya, perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Di sini ada gambar komputer, ada gambar laptop, ada gambar handphone. Dan ada juga aplikasi Chromebook, yang kedua Microsoft, yang ketiga iOS atau Android. Di sini kita akan sama-sama lihat ada langkah untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Yang pertama yaitu ada caranya untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Yang pertama, user manual atau manual book perangkat. Yang kedua, kotak pembungkus perangkat atau books, dus, atau kardus. Yang ketiga, informasi dari pencairan di internet dengan kata kunci nama perangkat yang kita miliki. Perangkat jenis komputer desktop atau laptop berbagai Microsoft Windows. Untuk Windows 10 di sini kita dapat melihat tipsnya. Yang pertama yaitu melalui About Your Pix. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu buka menu Start. Di sini kita dapat melihat bersama-sama ada 4 kotak. Kita klik menu Start tersebut. Biasanya ada di Windows Toolbars sebelah kiri bawah. Yang kedua, saat jendela menu Start terbuka, langsung ketik About Your P lalu tekan Enter. Kita lanjut lagi tipsnya kedua, yaitu melalui sistem information. Yang pertama yaitu kita melakukan buka menu Start. Di sini juga ada 4 kotak. Kedua, ketik sistem information lalu tekan Enter. Nah, perangkat jenis gawai berbasis Android. Untuk handphone atau smartphone berbasis Android. Di sini juga ada tipsnya. Yang pertama, melalui menu setting atau pengaturan. Yang pertama yaitu kita temukan ikonnya atau aplikasi setting pengaturan pada handphone Android dan klik untuk membukanya. Yang kedua, pada menu setting atau pengaturan, temukan menu About Phone atau tentang perangkat dan klik untuk membukanya. Dan yang langkah yang ketiga, pada menu About Phone tentang perangkat, temukan menu software atau information, info perangkat lunak dan klik untuk membukanya. Dan di sini juga kita dapat melihat bersama-sama untuk mendapatkan produk-produk
platform teknologi atau aplikasi dan mengoperasikannya. Biasanya ada dua cara untuk mendapatkan dan mengoperasikan sebuah produk platform teknologi atau aplikasi. Yang pertama, kita harus memasang atau install pada perangkat. Di sini bagian A kita dapat melihat pada perangkat komputer, desktop atau laptop. Cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan satu atau lebih file aplikasi dengan format untuk dapat langsung dipasang atau diinstal pada perangkat komputer, desktop atau laptop. Yang kedua, pada gawai Android atau hingga saat ini kriteria minimum platform teknologi sekolah penggerak untuk gawai masih berbasis sistem operasi Android. Nah, cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan satu atau lebih file aplikasi dengan format atau APK untuk dapat langsung dipasang atau diinstal pada gawai berbasis sistem operasi Android. Yang kedua, cara kita mengaksesnya melalui web browser. Ya, di sini cara yang kita lakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan akses ke alamat situs tertentu untuk dapat mengoperasi aplikasinya. Di sini ada contoh ya. Nah, kita dapat melihat contohnya yang pertama, sistem informasi SIPLA melalui alamat situs SIPLA Kemdikbud good.go.id. Sistem informasi Dapodik melalui alamat situs ya, kita dapat melihat secara bersama-sama ya. Nah, yang untuk mengaktifasi akun belajar atau ID dalam sub bahasan 1.3, di sini kita dapat melihat bahwa komponen perangkat TIK kita sudah sama-sama melihat pentingnya. Yang paling penting yaitu alamat, identitas, dan akun sebagai komponen perangkat TIK. Nah, mengapa akun pelajaran belajar ID? Yang pertama, materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirim ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Yang kedua, akun pembelajaran atau akun menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi resmi Kemendikbud. Nah, yang terakhir yaitu akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai dengan struktur satuan pendidikan masing-masing penggunanya. Nah, di sini lagi kita akan melihat contoh perkembangan TIK di sektor pendidikan. Ya, sama-sama kita akan melihat yang pertama yaitu WA Group. Nah, WhatsApp adalah aplikasi berpesanan online yang dapat mengirim teks, foto, video, hingga audio dengan cepat dan mudah. Nah, aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai media penghubung antara guru dan murid dengan membuat WhatsApp group di mana guru akan lebih mudah membagikan informasi kepada murid maupun orang tua murid terkait materi pembelajaran serta tugas-tugas. Dan yang kedua ada Zoom Meet ya.
Ada Zoom Meet, kita dapat melihat bersama-sama di sini gambarnya. Nah, Zoom ini adalah aplikasi video konferensi yang dapat digunakan untuk Zoom dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pertemuan guru dengan murid melalui pembelajaran online. Nah, Zoom ini juga menyediakan fitur share screen atau berbagi layar, di mana guru dapat membagikan materi pembelajarannya yang ada pada perangkat guru kepada murid sekolah. Sedang menjelaskan di papan tulis. Selain itu juga fitur chat di mana guru dan murid bisa saling berkomunikasi lewat bertukar pesan. Nah, dalam fitur chat, guru juga dapat membagikan file materi pembelajaran kepada murid. Ada juga fitur raiser hand yang dapat digunakan oleh murid untuk bertanya kepada guru apabila ada materi yang kurang dimengerti atau dipahami. Nah, yang ketiga yaitu Google Meet. Nah, di sini kita dapat melihat ada contohnya, ada gambarnya. Nah, Google Meet ini adalah aplikasi video konferensi lain yang dikembangkan oleh Google sendiri. Nah, aplikasi ini dapat digunakan lewat smartphone dan juga komputer. Google Meet menyediakan fitur yang hampir sama dengan Zoom. Yang keempat yaitu Google Classroom. Nah, di sini ada gambarnya. Aplikasi pembelajaran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Aplikasi ini dapat digunakan lewat smartphone dan juga komputer. Google Classroom menyediakan fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru seperti tugas, yaitu fitur yang memungkinkan guru untuk memberikan tugas. Nah, Google Classroom juga menyediakan fitur penilaian atau grading, di mana guru dapat langsung memberikan nilai terhadap tugas yang sudah dikumpulkan oleh siswa. Dengan menggunakan Google Classroom, penyimpanan data untuk materi pembelajaran dan tugas-tugas murid akan lebih terorganisir dan terpusat karena semua file yang ada di upload akan langsung tersimpan pada Google Drive. Yang kelima, di sini ada portal rumah belajar. Ya, di sini kita dapat melihat gambarnya. Di sini ada 4 orang ya. Ada gambarnya di sini, ada rumah belajar, yaitu belajar untuk semua. Nah, rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan hadirnya sebagai bentuk inovasi pembelajaran. Di era industri 4.0, portal ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau kejuruan yaitu seperti SMA, SMK sederajat. Portal rumah belajar memiliki fitur-fitur belajar yang dapat diakses dan dapat dimanfaatkan secara gratis kapan saja dan di mana saja. Kiranya materi yang Bapak Ibu dapat hari ini boleh menambah wawasan untuk diimplementasikan dalam kehidupan pribadi maupun di dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.